Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal hadirin, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Jamaah saudara-saudariku yang kami cintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang hingga saat ini masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, nikmatul azimah, nikmat yang sangat besar, al-iman wal Islam, nikmat iman dan nikmat Islam, dan nikmat berada di dalam ketaatan. Bahkan Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim au ghairuh. Nabi menyebutkan tanda di antara seorang hamba diberikan kebaikan pada diri kehidupannya, pada kehidupan dunia dan akhirat, dia diberi kemudahan untuk bisa berada di dalam ketaatan dan faham terhadap agama. Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dalam kehidupan dunia dia sampai kehidupan akhirat. Karena demi Allah jamaah, yang kita inginkan bahagia itu bukan hanya di sini. Kalaupun ada seorang hamba di antara kita, maaf, miskin dia, maaf, enggak berpendidikan dia, tapi dia faham terhadap agama, yufaqihu fiddin, dia difahamkan oleh Allah terhadap agamanya, dia akan bahagia nanti di akhirat. Sebagaimana Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang lain, ashabul jannah, penghuni surga itu aktsar minal masakin, minal fuqara wal masakin. Penghuni surganya Allah itu lebih banyak diisi oleh siapa? Fakir miskin. Sangat sederhana logikanya jamaah, rasionalnya sangat sederhana. Kenapa orang-orang miskin itu lebih banyak masuk surganya Allah dan lebih awal? Bahkan dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi mengatakan 500 tahun fakir miskin masuk surga dulu, setelahnya orang kaya. Ya wajar, sangat logis, karena orang kaya itu auditnya lama. Laras ngabotan, kita ini dikasih, kita ini kan kasih lebih dari cukup, punya rumah, punya kendaraan, punya macam-macam. Itu auditnya lama jemaah. Dapat harta sekian di hari ini diperoleh dengan cara bagaimana, dihabiskan seperti apa, berakhir seperti apa. Itu kita banget tuh. Tapi kalau orang, maaf, misalnya di keluarga kami ada yang miskin, apa yang mau diaudit? Apa yang mau dia audit? Nggak ada yang diaudit. Makanya dalam hadis Nabi tadi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tanda Allah Ta'ala sayang dan cinta diberi kebaikan pada diri seorang hamba bukan kaya, bukan dikasih jabatan, bukan dikasih popularitas. Yufaqihu fiddin, dia difahamkan terhadap agamanya. Makanya kalau siang hari ini Allah kumpulkan semua nikmat, nikmat dunia dikasih sama Allah kepada kita. Nikmat dunia lebih dari cukup harta kita, dikasih pula ketaatan oleh Allah kepada kita, bisa menuntut ilmu, membaca kitab-kitab ulama ahlus sunnati wal jamaati, ulama-ulama bermadhab syafi'iyah. Nikmat apa lagi? Maka wajar dong Allah sampai mengulangi kurang lebih 33 kali, 33 kali di dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dikasih nikmat dunia, dikasih nikmat iman, dikasih nikmat Islam, dikasih nikmat ketaatan, kok nggak bersyukur bangeti, kata wong Jawa. Maka kita memohon kepada Allah jemaah, semoga nikmat kita berada dalam ketaatan ini menjadi penyebab Allah Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita.
Semoga nikmat kita berada dalam ketaatan ini, Allah menerima seluruh amal-amal solih kita dan menjadi penyebab kita dimasukkan dalam syurga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin. Yang kedua, selawat beserta salam semoga dan selalu tercurah kepada qudwah hasanah kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat ilal yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik jamaah, kita akan membahas sebagaimana judul yang sudah tersebar. Kita akan bahas bab adab berikutnya. Dikasih judul, ada apa dengan bersin dan menguap. Ada apa dengan bersin dan menguap. Saya mau tanya jamaah, dua hal ini keseharian kita enggak? Hampir tiap hari kita mengalami ini enggak? Apalagi pas ngaji, menguapnya luar biasa ya, baru ngomongin udah nguap. Nah, kalau pakai masker selamat tuh, nggak kelihatan dia nguap gitu. Kalau yang ngantuk jangan lupa baca doa bismika turu kabeh. Lanjut, kenapa kita bahas ini? Ternyata pembahasan bersin dan menguap itu dibahas di kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah, dibahas nih. Ulama-ulama aswaja dibahas, bahkan dalam kitab-kitab klasik. Ini kan kitab klasik, kitab induknya namanya Bulughul Maram, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini fikul hadis Syafi'iyah. Tapi di ujung kitab ini beliau mencantumkan namanya Kitabul Jami. Dan Kitabul Jami itu dijelaskan dengan satu kitab ini tok nih. Jadi bab terakhir itu sebelum penutup itu pakai kitab ini nih. Nah, segini tebalnya. Ini yang insya Allah akan menjelaskan kepada kita apa yang mau kita bahas tentang bersin dan menguap. Dan ada kaitannya dengan materi kita yang lalu. Karena semua materi yang akan kita pelajari di sini tuh bab adab itu di dalam bahasa Inggrisnya karakter building. Jadi kita sedang membangun apa nih? Karakter building dengan bab adab. Gak usah kita sekolah tinggi. Maaf ya jam, maaf saya nggak merendahkan ketika Anda punya program, Pak Direktur, Bapak Wadir misal punya program karakter building buat karyawan. Hasilnya apa? Karena mereka tidak berdasarkan dengan pengalaman ulama-ulama terdahulu. Ulama terdahulu telah mencetak alim ulama yang berkarakter. Lihat ya, pondok pesantren yang sudah sepuh ini sepuh, sudah tua, kok sepuh ini sepuh, salah ya. Pondok yang sudah sepuh banyak jadi tokoh-tokoh negara ini, jadi alim ulama. Contoh Gontor misalnya. Ya Gontor, kita ngakuin enggak Gontor itu pondok tertua enggak itu? Lama itu pondok Gontor niku. Itu yang dihasilkan tuh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hasyim Muzadi, maaf. Kiai Haji Hasyim Muzadi, ya toh? Lihat itu kan Gontor. Kan mantan ketua PBNU ya kan? Tamatan Gontor niku. Artinya memang kalau kita ini belajar kembali kepada ilmu yang klasik, di kalau pondok pesantren itu namanya salafiyah, tradisional, niku dadi sama. Contoh ya, ini sebelum saya lanjutkan ini berkaitan dengan nguap dan bersin. Kenapa santri-santri niku naik ketemu mbah yain atau ustadz niku takdimnya luar biasa? Luar biasa, bukan masalah ridhonya saja. Itu mbah yai itu kalau ngajari santri niku ndak langsung kitab, diajari adab dulu, dikon-kon sih. Ono sing bersihin pekarangan, ya apa namanya ini asah-asah piring, ya. Ada yang ngambilin air ke sungai itu balik untuk ngisi bak di kamar mandinya mbah yai niku. Itu karakter building jemaah. Karena jiwa-jiwa yang maaf ya, yang jiwa-jiwa itu liar, itu ditundukkan itu dengan apa? Adab. Paham ya? Bagaimana harus ketemu mbah yai niku cium tangan, itu ada dalilnya yang ngomong cium tangan sama guru niku bid'ah, belajar sini dulu. Itu sitik-sitik dibilang bid'ah, ini bingung saya itu. Cium tangan kepada yai, kepada orang tua bid'ah, ini bid'ahnya opo iki? Ono dalile kabeh. Makanya yang di luar-luar itu kadang-kadang itu belajarnya nggak pernah mondok sih ya. Belajarnya sama Syekh YouTube masalahnya. Syekh YouTube. Jadinya nggak ngerti. Paham ya jam? Maka ada kitab namanya Ta'limu Muta'allim. Pernah belajar ya Pak? Itu kitab Ta'limu Muta'allim itu zen itu kitab itu. Mantap. Pasti jadi ini. Lah kalau yang jadi masalah santri sudah belajar keluar dari pondok nggak terbentuk karakter buildingnya, jangan salahkan pondok pesantrennya, jangan salahkan bayainya, itu ilmunya nggak barokah sama santri ini. Jangan salahkan coba
Uyainya keliru, jangan kiainya yang salahin, jangan pondok pesantrennya yang disalahkan sinten? Santri ini. Berarti ketika menuntut ilmu itu tidak dapat berkah ilmu dari kiainya. Ya kita sadar aja lah, ngaku aja lah wis. Dulu pernah mondok misalnya, kok tidak ngerti-ngerti itu ya. Itu berarti ilmunya boten barokah. Walaupun nggak harus jadi ustaz, jadi dokter, jadi direktur rumah sakit, pernah mondok, hafal Quran, karakter buildingnya ada. Paham ya? Lah, bab makan yang lalu saya ulangi ada kaitan dengan menguap dan bersin. Makan itu kalau kita benar tata caranya, menghindari hal-hal yang disampaikan Kanjeng Nabi kemarin, selesai. Itu poin penting loh jemaah. Kalau makan aja kita gagal ini, masih pakai tangan kiri gitu ya, apalagi sambil berdiri gitu ya, itu nanti karakter buildingnya nggak kebentuk. Susah, maaf, dikasih tahu itu hatinya agak keras. Saya sempat mau ngasih contoh kemarin, misal, tapi ini jangan dilakukan ya. Kita punya anak 2 atau 3. Anak yang satu udah terlanjur makan dari kecil sampai gede itu pakai tangan kiri sambil jalan-jalan. Yang satu kita didik dia dari awal dengan tangan kanan sambil duduk baca doa. Lihat hasilnya, beda aja. Dikasih tahu lebih manut, saya pakai adab tadi. Ngertos nggih maksud kula nggih? Paham nggih jamaah? Nah, berikutnya bersin dan menguap ini itu ada dalam satu hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan oleh, di sini jelaskan yakni rawahul Bukhari, Imam Bukhari. Ya, saya baca ya hadisnya ya. Qala mu'alif rahimallahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut nabi-nabi ya selawat jamaah. Jangan bakhil kita nih sebutkan Nabi, nanti nggak diakui sama Nabi Muhammad SAW nanti ya. Walaupun nggak harus kencang-kencang juga gitu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul atasi. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang bersin. Waduh. Nanti ada alasannya tuh. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang yang bersin. Wa yukrahut tasa'ub, dan gak suka atau benci dengan orang yang menguap. Nanti kita bedah ya. Nah, kan makanya judulnya ada apa dengan bersin dan menguap. Lah ini dalilnya. Saya ulangin, innallaha yuhibbul atas. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bersin. Wa yukrahut tasa'ub, tapi Allah nggak suka dengan orang yang menguap. Kalau hari ini orang yang bersin malah dimedeni yo. Covid gitu. Padahal bersinnya bukan Covid. Nanti ada maksud itu. Bersin itu kalau bahasa kerennya Dokter Anis niku ada breakdownnya. Dalam bahasa kitab tuh tafsilnya ada, detailnya ada. Kenapa Allah nggak suka menguap? Itu pun ada breakdownnya, ada alasannya detail. Secara ilmiah dan secara rasional. Loh, kita kalau udah di dunia begini, apalagi kerja di RSUD, kudunya kan cuma 2 hal jemaah, rasional, gitu kan, mudah bisa difahami, dan kemudian aplikatif, kan begitu. Ya, dan ilmiah gitu loh. Nggak bisa model-model ngaji sekarang tuh nggak bisa dirasional, nggak aplikatif, ya, juga nggak bisa apa namanya ini ilmiah, nggak bisa jemaah. Ya kalau berbicara tingkatan makom dari ma'rifatullah, ini bukan makom kita. Jenengan nggak mungkin tak ajari di sini. Nanti ada kitabnya lain. Ya kalau mau paham tentang makna tazkiyatun nufus atau tasawuf, itu ada kitab-kitabnya. Ada namanya Ihya Ulumuddin. Nah itu jangan belajar sendiri itu. Ada yang stres nanti baca itu. Ya. Beneran ini kalau jenengan ada itu ada terjemahan itu jangan dibaca sendiri. Marah stres. Itu harus berguru. Ya. Taib. Kenapa? Nah, alasan yang pertama, fa idza atasa fa hamidallah fa haqqu ala kulli muslimin sam'ahu ayyashmitahu. Apabila seseorang itu bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka punya hak, maka punya kewajiban atas seorang muslim yang mendengarnya menjawab ucapan tersebut. Paham jamaah maksudnya? Paham? Paham ya? Nah, kita akan bahas dulu kenapa Allah suka bersin.
Karena di sini ada 3 hal alasannya. Bukan karena sakit loh ini alasan ini. Karena ada 3 hal. 1, seseorang itu memuji asma Allah. Yang kedua, seseorang muslim dengan muslim yang lainnya mendoakan kebaikan. Yang ketiga, seorang muslim yang lainnya membalas kebaikan dengan kebaikan. Ini 3 fadilahnya. Saya ulangin ya, gara-gara bersin 3 hal. Memuji asma Allah. Yang kedua apa? Seorang muslim dengan muslimnya mendoakan saudaranya. Yang ketiga apa? Membalas kebaikan dengan kebaikan. Nah, ini yang kadang disepelekan. Jadi kenapa karakter building itu nggak kebentuk? Cuek jemaah. Coba kalau sunnah yang sekecil ini kita kerjakan, itu nanti ada kecintaan dalam hati kita kepada orang muslim, sehingga karakter belum terbentuk. Permasalahan kecil yang berbeda pendapat itu dianggap remeh-temeh jemaah. Gak usah jauh-jauh lah kita dalam urusan ibadah itu beda jemaah. Suami istri aja beda nggak? Nah, kalau sama nggak mungkin mau nikah Dr. Saiful, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin mau sama-sama nikah sama orang yang sama kan nggak mungkin. Anak kita 1, 2, 3 beda nggak karakternya? Dr. Saiful anaknya 6 apa 7 dok? 6. Saya kalau ada semua 11 loh pak. Dipundut sama Allah 7, yang ada 4. Alhamdulillah. Istri 1 pak, 1. Saya pencinta 1 pak, tenang aja. 1. Itu beda anak pertama, anak kedua, ketiga, keempat. Wong anak aja beda kok. Masa kita mau nuntut orang tuh mesti sama kayak kita? Sama-sama keluar dari pondok pesantren dan dengan kiai yang sama, ulama yang sama, berguru dengan ustadz yang sama, keluar ya berbeda kok. Contoh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu diambil banyak fatwanya ulama Aswaja Nusantara tentang masalah banyak hal, walaupun ada yang tidak sepakat berapa hal. Punya 2 murid, Al-Imam Ibnu Katsir, ulama li tafsir, Al-Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Katsir itu mazhabnya Syafi'iyah, Imam Ibnu Qayyim mazhabnya Hanabila, Hambali. Padahal gurunya siapa? Mazhabnya Hambali. Bisa punya 2 murid beda tuh. Kenapa mereka santuy? Santuy tahu? Tenang gitu, nggak recok-recok. Kenapa? Karena karakter buildingnya kebentuk. Kenapa Majelis Ulama Indonesia di MUI itu mereka itu akur? Kenapa? Karena karakter buildingnya itu kebentuk. Muncul rasa cinta di dalam hati mereka sehingga hal-hal yang remeh berbeda itu nggak dianggap. Ini masalah furu'iyah biasa. Kalau kita kan kelasnya penuntut ilmu yang masih ban putih loh, sabuk putih. Nek bedo sithik, kayak ngono, nggak boleh gitu jemaah. Itu menunjukkan kita tuh nggak alim. Karakter buildingnya itu nggak muncul. Coba sekarang gini, logika kita breakdown ke pekerjaan. Coba bagian Anda yang di customer service atau front office. Ketika yang datang itu maaf, seperti saya keturunan Chinese. Saya keturunan Chinese kan sudah ngomongin. Datang singkek nih ke rumah sakit dengan berpenampilan gitu. Dengan orang maaf yang dari desa. Pelayanannya beda nggak saya mau tanya? Tak tanya jujur aja jujur. Beda nggak? Beda aja mah. Itu kita banget itu. Wes sing aku aja sing aku dapat pahala wis. Ya itu nyata, orang dari kampung pakai sarung tuku mobil cash loh jamaah, nggak dianggap. Tapi nek keturunan saya nih yang Cina datang ke situ tuh, saya kan ada darah Cina, datang ke situ dengan pakaian pendek gitu, silakan kok, silakan gitu tuh. Tapi yang dari desa pakai sarung, go duit akeh, golek apa mas? Nggak kebentuk karakternya. Harusnya kita yang di bidang jasa begini, kamu mau kaya, kamu mau miskin, kamu mau pejabat, kamu mau rakyat jelata, sama pelayanannya. Kenapa itu tidak pernah berhasil? Ya karena nggak pernah tahu masalah Islam. Maka kalau dari bersini aja kita ini bisa melakukan, jadi kita jamaah. Insya Allah jadi. Tak bacakan dalilnya ya. Maka kenapa tadi itu kalau gara-gara bersini orang memuji Allah, dalilnya ini tak sampaikan. Wa qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari sahabat Abu Hurairah lagi bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyakul." Jamaah masih di sini jamaah? Masya Allah, kayaknya kerja jenengan itu berat ya.
Sholat malamnya 11 rakaat, 23 rakaat, habis subuh belum tidur. Jadi sampai di sholat zuhur di sini tuh ngantuk. Alhamdulillah. Pahalanya jenengan masya Allah jemaah. Melayani pasien, kerjaannya menumpuk. Ya saya maklum kalau begini insya Allah. Masnya juga kalau ngantuk boleh tidur mas. Nanti kalau saya pulang dimatiin ya mas. Ini bercanda ya, supaya tangi kabeh. Apa kata Kanjeng Nabi? Apabila seseorang di antara kalian itu bersin, falyakul, maka hendaklah mengucapkan alhamdulillah. Jamaah, ini kalau orang ngerti bahasa Arab, kalimat alif lam ini, alif lam alhamdu, ini namanya isim ma'rifat. Alhamdu ini alif lamnya ini bermakna hanya Allah yang berhak memiliki. Jadi kalau kita tiap hari 17 kali mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam, tapi kita ucapkan itu dalam hati masih senang dipuji sama makhluk, alhamdulillahnya nggak masuk ke dalam hati itu. Kalau kita masih sedang dipuji, sedang diajeni, naudzubillah, bahkan suka gila pujian, rindu pujian, itu kalimat alhamdulillahnya dia nggak paham, berarti nggak masuk fil qalbi, tasawufnya nggak main. Harusnya kita nih, saya nih khususnya, Allah tolonglah hamba ya Rabb, lindungi kami semua. Kulolan panjenengan niku harusnya kalau sudah ibadah bertahun-tahun dan ngaji nggak senang dipuji sama biasa, karena kita nggak pantas dipuji sama makhluk, betul apa enggak? Leres sama buatan. Karena makna alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, ya pujian itu hanya milik Allah, kita nggak berhak dipuji. Itu kalau bahasa fikih tasawufnya, orang yang masih suka dipuji itu kena penyakit hati namanya sum'ah. Sum'ah itu senang banget kebaikannya dibicarakan orang, bahkan suka dipuji. Itu penyakit hati jemaah. Itu kalau nggak mau dibersihin, nggak mau diresik gini, bahaya. Kudu dioperasi ya. Mana dokternya gini dioperasi dong. Nauzubillah. Nah berarti benar kan kalau bersin akhirnya kita memuji Allah. Pahalanya itu 3 loh jemaah. Kalau kita memuji Allah itu dengan alhamdulillah itu tidak 1 pahalanya, 3 dikali 10. 1 dalilnya surah, kenapa 3? Dalilnya ada surah Ali Imran ayat 31. Mana dalilnya kita? Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Muhammad sampaikan sama itu umatmu, jikalau kalian betul-betul cinta sama Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikuti aku. Berarti kalau kita mengucapkan alhamdulillah, 1 dapat pahala ittiba Nabi. Amin Allahumma amin. Yang kedua, yuhibbukumullah, Allah mencintai kita. Yang ketiga, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosa kita. Telu gara-gara mengucapkan apa? Alhamdulillah. Itu bukan peng 1, peng 10. Surah Al-An'am ayat 165 atau 160. Posisi ayat nggak perlu disebutkan toh. Nah, beda cetakan soalnya. Allah Ta'ala katakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan karena Allah, dicatat 10 kalinya. Masya Allah ya. Berarti 10 kali 3 berapa? 30. Nah sebelum kita lanjutkan, cara bersin itu diajarkan para ulama jemaah. Nah, kalau kita ini jauh sebelum dunia medis kedatangan COVID, jauh sebelum itu ya. Ini sudah diajarkan ulama kita, dan Kanjeng Nabi itu sudah mencontohkan secara fi'liyah. Jadi kalau bersin pertama, kata para ulama, kalau bersin itu, ini dijelaskan dalam kitab ini, saya ringkas ya, yakni menahan suara. Ditahan itu suara, bukan hacim kayak gitu, nggak boleh itu. Itu berarti nggak pakai adab. Apa meneh sing keluar hacim telur asin, kan ono kaya ngono tuh. Ada nggak orang bersin kayak gitu? Sing metu kaya ngono enggak? Usul. Oh, tahu nih. Aduh, ini kalau sebelahnya ada Bayi Yai, apalagi ada Abah Lutfi, malu banget nih. Waduh,
Sebelahnya ada abah itu ngono ki ora adab itu kita lah. Mending muleo lah wis. Tahu misalnya gitu. Wah salam jamaah. Kalau bersin tuh suara jangan keluar, ditahan. Dalam? Enggak di los dong, Pak. Disuruh ulama itu ditahan suaranya. Disuruh menahan suara. Yang kedua, menutup bagian syafatainya, mulutnya nih. Famnya nih. Mulutnya itu ditutup. Nah, kalau zaman dulu kan bingung. Sebelum ada pandemi kan bingung, ya tapi habis ini cuci tangan. Jangan malah ini kemproh itu jamaah. Oh pemane ngene sarung koncone. Subhanallah, wes banget itu nanti. Makanya kemudian dunia medis ya kan? Enggak kedengeran suaranya. Berarti sebelum ada pandemi Covid, jauh sebelumnya hampir 15 abad yang lalu sudah diturunkan tuh kalau bersiniku ono adape. Karena Allah akan sudah menskenario sesuk ono Covid 2019 bulan Desember. Betul enggak? Masuk Indonesia Maret tahun 2020 bulan Maret. Itu sudah ada di Laul Mahfud. Sesuk ya tahun 2020 bulan Maret Indonesia kedatangan COVID-19 sampai bulan November ini selesai. Udah selesai kan? Ditakdirkan sama Allah itu. Lah sebelum itu datang disiapkan dulu. Nah itu loh jamaah. Paham ya? Maka kalau bersin itu maaf, jeneng pas bersin itu yang maskernya jangan ditaruh di sini. Bersin buka. Jadi biar itunya di sini, bukan di sini. Lah habis di sini jangan pakai, jangan hirup lagi. Wassalam itu. Paham maksud saya? Paham ya? Maaf ya kalau jenengan bersin harusnya maskernya dibuka terus begini. Jangan malah dipakai. Coba saya maaf ya dunia medis. Mungkin dia lapar jemaah. Lihat sini aja. Coba maaf jamaah, jenengan kan banyak dokter di sini. Ketika bersin itu nempel di masker, jenengan masker itu jangan pakai, jenengan ngobrol. Itu gimana bakteri kumannya? Nah, di situ masuk lagi atau gimana, Dok? Nah, iya makanya pas bersin dibuka maskernya. Gitu atau baru cuci tangan, biar nggak nempel di masker. Ini masker malah dipakai terus, nggak ganti-ganti lagi maskernya. Wassalam. Top keliru nih maksudnya. Berarti tahan suara nih, kemudian ditutup mulutnya. Baru tisu boleh, di tisu nih boleh. Ya, itu kan teknis ya dok, teknis ya. Baru kemudian mengucapkan alhamdulillah. Coba jamaah, tuh luar biasa. Lah yang mengucapkan alhamdulillah, saudaranya kerungu, waliyakul lahu akhuhu, dan hendaknya bagi saudara yang mendengar ucapan alhamdulillah, dia menjawabnya apa? Yarhamukallah. Apa makna yarhamukallah jamaah? Semoga Allah, ini pakainya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kalau dalam grammar bahasa Inggris present continuous tense, sekarang dan yang akan datang. Berarti senantiasa jamaah. Yarhamukallah, senantiasa Allah merahmati kamu. Kurang apa nih gara-gara alhamdulillah nih diucapin sama saudara kita doa yarhamukallah, berarti kan doa semoga engkau selalu dirahmati oleh Allah. Ajib nggak ini? Ini bentuk kecintaan nih, yarhamukallah. Nah, maka kalau kita ada orang bersin mau kenal mau enggak urusan, kalau dia ucapan alhamdulillah habis bersin kita ucapkan yarhamukallah, timbul rasa cinta nanti dalam hati kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fat ayat terakhir. Itu kalau Quran hafalan ya, karena dulu saya di pondok tahfidz. Quran hafalan itu dia posisinya lembar sebelah kanan paling atas. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya para sahabat dan ahlul bait tegas kepada orang yang tidak beriman dalam urusan akidah, tapi berkasih sayang kepada seorang muslim. Bagaimana kasih sayangnya? Saling mendoakan. Coba saya mau tanya jamaah, kalau nggak ada sebab bersin, mungkin kita jarang saling mendoakan, betul apa enggak? Kita doa itu untuk diri kita sendiri dan keluarga kita kok. Leres mau boten? Ya. Tapi udah dikasih dalil niki ana sing bersin menengai.
Maka ngapunten, niku ndak akan terbentuk, karakter building itu nggak akan terbentuk, cuek soalnya. Contoh, ada orang buang sampah. Kalau kita udah terbentuk adabnya loh jamaah, kita ambil. Mau kita itu pimpinan sampai maaf OB sekalipun, kalau ada sampah itu di kantor atau bagi tempat ini bagian rumah kita, ini kan rumah kedua kita kan, betul apa enggak? Tempat kerja kita rumah kedua, ya kita jangan cuek dong, ambil kantongnya itu cari tong sampah. Itu karena karakter buildingnya kebentuk masalahnya. Paham ya? Meja front office-nya berantakan, teman kita belum datang, ini piketnya dia, ya dirapikan dulu, bukan karena belum udah jatahnya dia. Kan kita malu kalau ada tamu meja depan itu masih berantakan. Itu namanya karakter building. Karena timbul rasa cinta, kasihan koncoku. Ngertos sama boten? Misalnya masuk masjid, misalnya masjid ini nyiapkan sarung sama mukena. Karena udah belajar adab, terbentuk karakter building, saling mendoakan, timbul rasa cinta, nggak kepengen sarung itu berantakan jamaah. Habis kita pakai yang lain berantakan, kita rapeti, kita lipat, kita susun. Nanti lama-kelamaan yang terkecil jadi hal yang besar, kita akan peduli dengan rumah sakit ini. Kita ingin makmurkan rumah sakit ini karena ini ladang pahala kita masuk surganya Allah. Amin ya Allah. Bisa jadi kita masuk surga bukan karena sholat kita aja, bisa jadi kita masuk surga bukan karena sodakoh kita aja, bisa jadi kita masuk surga bukan karena haji umroh kita aja, tapi bisa jadi kita masuk surga karena hal-hal yang sepele tadi. Kita nggak tahu ibadah kita yang diterima yang mana di sisi Allah. Laras ngobotan, tenang jamaah, dosa liatin jam, saya itu lihat jam. Nek jeneng liatin jam nanti saya stres. Mati di kurung rampung jeneng liatin jam terus. Seperti khutbah Jumat itu kayak ngono kuwi. Diliatin jam terus. Saya di sini kalau aduh. Ini materi kurung rampung, padahal saya itu kalau masa Covid tuh ya jamaah cuman 10 menit saya khutbah. 10 sampai 12 menit. Paling lama 15 menit turun saya udah. Ngerti saya. Covid dok. Enggak Covid aja 15 menit, apalagi Covid. Sebenarnya saya mau kultum loh dok, kuliah 7 menit, tapi nanti diprotes takmir. Masa khutbah Jumat cuma 7 menit saja, jadi enak toh khutbah Jumat 7 menit toh? Enak banget 7 menit ya kan. Innalhamdulillah, baca ayat Quran 1, hadis 1, tutup doa. Pulang enak. Salatnya cuman surah Al-Asr sama Al-Ikhlas. Imamnya besok panggil meneh. Nah, saya kalau ngimami cuman situ-situ. Hah? Iya bener, yang penting kan ikhlas ya Pak. Iya, ustadznya paling ikhlas. Kan maaf ya, kan podo wae ganjaran itu. Yarhamukallah, senantiasa engkau dirahmati oleh Allah. Lah, orang yang doakan kita bersin, misalnya tadi saya contoh ya, saya bersin. Alhamdulillah. Nah, jenengan yarhamukallah. Kalau saya tapi nggak ngucap alhamdulillah, jenengan doa yarhamukallah nggak? Enggak. Kalau saya yang bersin, saya ngucapin alhamdulillah, jenengan jangan yarhamukallah. Nggak ada muqaddimai, nggak ada perintahai. Yarhamukallah, lo nggak ucapkan alhamdulillah kok yarhamukallah. Boten Pak, boten diwakilkan Pak. Itu mah bukan qadha haji dan umroh. Kecuali kalau kita ingatkan, Mas, lali tahmid toh. Nah, kita ingatkan lali tahmid toh, ucapin alhamdulillah toh. Alhamdulillah. Nah, baru kita ngomong. Iya. Tapi yang ngaten. Jadi memang kalau kok saudaranya kita di bolonya kita tuh ndak ngomong alhamdulillah, ya kita jangan yarhamukallah. Tapi ada amar ma'ruf. Ingatkan dia. Mas, alhamdulillah dikei bersin kok. Alhamdulillah, matur suwun ya Pak. Yarhamukallah. Nanti saya akan jelaskan ya kenapa harus ucapan alhamdulillah. Nanti ada alasannya. Yang ketiga, wa fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul. Maka apabila ada saudaramu yang mengucapkannya yarhamukallah kepada kamu yang bersin, maka jawablah dengan doa yang jauh lebih baik. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Waduh. Yahdikumullah itu kan siji, wa yuslihu balakum. Apa makna yahdikumullah? Ini fi'il mudhari juga nih. Present continuous tense. Yahdikumullah, semoga Allah senantiasa memberikan kamu hidayah.
wa yuslihu balakum, dan memperbaiki semua urusanmu. Gara-gara doain temannya yarhamukallah, kita ini malah dapat doanya 2 kali. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Apa jemaah? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga senantiasa kau diberi hidayah sama Allah dan diperbaiki urusan-urusanmu. Kata para ulama, wa yuslihu balakum itu bermakna fil hayatid dunya wal akhirah, kehidupan dunia dan akhirat. Makanya saya katakan tadi, poin ketiga, kalau orang itu tahu bersin itu kenapa disukai sama Allah, karena yang ketiga ini loh bisa memberikan kebaikan yang lebih baik lagi, memberikan apa? Balasan kebaikan yang lebih daripada saudaranya. Harusnya dari bersin ini kita belajar jemaah. Kalau ada orang itu yang nolong kita, kita balas dia dengan hal yang lebih baik lagi. Kalau ada orang yang tidak berada dalam ketaatan, kita doakan mereka berada dalam ketaatan, ingatkan dia. Gara-gara bersin tuh hikmahnya banyak banget. Kalau dalam bahasa kitab tuh hukama hali hikmah, ulama-ulama li hikmah itu ketika membredeli dalil-dalil Allah dan kanjeng Nabi, seabrek-abrek jamaah. Bahkan saya itu meyakini ya, hikmahnya COVID itu kalau saya tulis sampai 100 poin ada jamaah. Kenapa COVID diturunkan ada 100 poin itu. Tapi saya nggak mau nulis, nggak usah lah. Yang penting ngaji. Paham ya? Nah, kenapa juga kata para ulama bersin itu disukai oleh Allah? Ada yang berpendapat bersin itu satu di antara jalan syaitan dari golongan jin keluar dalam tubuh kita, keluar dari tubuh kita. Itu kata para ulama. Paham ya? Jadi kalau misalnya dia itu bersin, itu kata para ulama, sebagian tafsir mereka, syarah mereka, itu satu di antara jalan keluarnya syaitan. Dan secara kesehatan gimana dok? Sehat banget nggak? Tapi kata para ulama, ya kalau bersinnya lebih dari 3 kali, nah ini jadi masalah. Itu penyakit berarti. Jadi kalau dia alhamdulillah yarhamukallah, alhamdulillah yarhamukallah, alhamdulillah yarhamukallah. Kalau alhamdulillah bersin lagi alhamdulillah syafaqallah. Apa itu syafaqallah? Semoga aku disembuhkan sama Allah. Berarti bocah iki apa? Pilek flu. Bukan lagi yarhamukallah, wis lebih dari peng telu. Berarti kewajiban kita dalam tanda kutip hanya sampai 3 kali. Kali yang keempat kita ngapain? Doakan dia apa? Syafaqallah. Kalau laki ke laki syafaqallah, laki ke perempuan syafaqillah, perempuan ke perempuan syafaqillah, pakainya kasroh. Lah yang bingung saya waria. Masa syafaqillah kan nggak mungkin. Syafaqallah atau syafaqillah. Tuh. Yang terakhir, habis ini pulang kampung kita jemaah. Kenapa kemudian Allah Ta'ala nggak suka dengan orang yang menguap? Lah ini ada alasannya. Alasannya satu di antara jalan syaitan masuk ke dalam jiwa raga manusia itu melalui menguap. Ya, dan secara attitude orang menguap itu nggak sopan, jemaah. Laras buatan. Oh, kayak singa yang kelaparan loh. Abape ya Allah, apalagi baru makan jengki toh, subhanallah. Enggak sopan. Maka dulu diajari yai kulo atau guru kulo niku di madrasah itu ibtidaiyah loh. Saya ibtidaiyah udah diajari cara nguap itu nutupnya bagaimana. Gini jam. Pakai punggung tangan. Karena bisa jadi telapak tangan kita kan kotor. Gitu. Ditutup. Itu adab. Supaya apa? Pertama supaya setan nggak masuk ke jiwa raga kita, tuh katanya para ulama ya. Ngomong ulama kita ini bukan Salahuddin. Satu di antara jalan setan masuk itu melalui menguapnya seorang anak Adam. Maka ditutup. Ngertos deh? Yang kedua, secara kesehatan kalau orang menguap tuh nggak ditutup, pasti ada apa? Kalau orang menguap nggak ditutup apa jemaah? Kita nggak tahu kalau ada lalat dan nyamuk masuk jemaah. Naudzubillah kecoa pula masuk. Subhanallah. Waduh, lebih parah ini. Udah dalam pribun, nah kan nggak kemakan waktu ditutup. Jangan, waduh assalam itu. Yang ketiga itu secara adab itu buatan
Boten parang ya bahasa Jawanya ya. Boten parang pak, udah nggak bagus. Titelnya maaf, profesor, doktor, belakangnya spesialis macam-macam. Nguap tuh, waduh. Orang udah nggak mandang titel itu. Tapi kalau kita hanya masyarakat biasa, tahu attitude, waduh. Dan kenapa alasannya Allah nggak suka itu dengan orang yang menguap? Bukan karena ada faktor syaiton saja, bukan hanya faktor attitude saja. Orang menguap itu berarti orang itu kan kondisinya dua. Kalau nggak lelah dia harus ngantuk, yang ketiga ini digoda syaiton. Paham? Paham nggak jamaah? Ada nggak kita ini pas lagi, nggak usah jauh-jauh, lagi ngaji gini aja, kita sehat walafiat, kok nguap terus itu kalau kata Mbak Yai kula niku lagi ditutup pintu hidayah untuk nuntut ilmu. Naudzubillah. Ngapunten ya, ini kata guru kula. Ya logis nggak? Ya kalau orang yang dia niku mudah memahami, itu berarti dia apa tuh? Yuftah. Ya, dibukakan selalu apa? Pintu hidayah. Makanya kalau kita nuntut ilmu tuh kok yo ngapunten sangat sih, ngapunten kula. Ngantuk turu niku. Berarti Allah sedang nggak membuka pintu hidayah ngaten. Makanya saya nggak mau lama-lama, ini sudah persis 40 menit ini. Baru kita tutup. 1 jam jenengan wis kelenger-kelenger. Saya pernah ngaji tuh di mana tuh 2 jam tuh nggak kerasa loh jam. Itu jam setengah 1 sampai jam 3 itu. Pernah itu di perumahannya Dokter Anis. Dokter Anis ikut ya. Jam 1 sampai jam 3 jam 2 jam nggak ada saya ngantuk. Turu ono ya. Maksudnya kulo ngaten je Pak, kenapa Allah tuh nggak suka orang nguap? Itu karena itu satu di antara jalan setan tuh menggoda. Yang kedua itu satu di antara jalan Allah nggak kasih hidayah. Makanya kalau nguap itu Pak, pakai adab. Gunakan adabnya. Nanti itu ngefek kepada karakter building kita tuh. Artinya apa? Dari 2 hal ini, bersin dan menguap. Dalam hal terkecil yang kita memperhatikan, nanti kalau perkara besar kita akan perhatian insyaallah. Ngertos nggih maksud kula nggih? Ngertos nggih? Kita saling mencinta, melihat saudara berbeda, kamu tetap saudara saya. Kita beda tuh biasa. Kamu punya kelebihan, saya punya kekurangan, tolong saya dikasih uzur. Saya punya kelebihan, kamu punya kekurangan, ajari saya tawadu. Kan begitu enak. Betul nggak? Harus sama buatan. Jangan gara-gara kita alim, saya alim, jangan harus hormati saya. Ini berarti tidak belajarin mutasawuf nih Bu. Sebagaimana saya katakan, yai kulo niku lho. Makan muridnya dijikuk, nah itu sudah dhuwur banget itu makomnya itu. Makom kecintaannya, ma'rifatnya kepada Allah tuh dhuwur itu. Kudune kan muridnya nyiapin. Ini enggak kok. Jikukno. Saya mikir keliru ki. Ngapunten Mbak Yai, iki sul adab ngapunten. Jiko dan mungkin maksudnya dia mau ngasih berkah gitu mungkin ya, wallahu alam saya. Itu saya cuman sami'na wa ta'na gitu aja lah sudah. Namanya guru. Ngaten je jamaah je, mungkin ini dulu, saya tahu jenengan lapar, saya juga lapar. Jenengan capek, saya juga enggak gitu ya. Jadi kita lanjutkan aja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannata al-firdaus bighairi hisabin wala adabin wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Rabbana taqabbal du'aana, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya pun mau tak kantongin dulu lah. Beliau kan